Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sehat hari ini, Jen? Insya Allah. Bisa kita mulai? Sudah. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Bapak narasumber hari ini full dari pagi sampai sore, ya. Yang kami hormati Bapak Dedi dari Sutendi SDM PSI. Selamat pagi Pak Tendi, panggilannya begitu. Selamat pagi Pak Tendi. Terima kasih untuk kehadirannya dan hari ini membersamai Bapak Ibu yang luar biasa ini dari pagi sampai sore nanti begitu. Juga yang kami hormati Bapak Ibu pengawas KDMP se-Kabupaten Bantul. Ini adalah angkatan pertama yang mana yang sudah kami mulai kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sehat semuanya? Sehat, sehat. Seger ya, Bapak. Pagi mesti seger. Seger dua itu. Mudah-mudahan semakin siang semakin ngantuk. Ya, kalau Pak di kelas saya ngantuk itu sesuatu hal yang tidak dilarang, ya. Boleh lah kan gitu ya. Ya, karena yakin saja. Ketika Bapak Ibu semakin ngantuk maka semakin fokus. Fokus ngantuknya. Ya. Karena gelombang otak Bapak Ibu ketika ngantuk itu justru gelombang otaknya dalam keadaan rileks nyaman. Maka pembelajaran apapun akan justru bisa masuk. Problemnya adalah memanggilnya kembali memori itu. Nih, baik, Bapak Ibu sekalian, saya tanya dulu, pagi hari ini ada yang stres? Ada yang stres? Stres Ya, enggak ada. Iya. Serius enggak ada yang stres? Tadi saya stres. Stres Bapak? Ya. Kalau Bapak bicara bagus. stres, Pak. Salah jalan. Oh, salah. Yang gitu stres. Ibu stres? Biasanya ya. Iya. Apa ya? Apa stres? Iya. Kalau sekarang stres enggak? Enggak. Enggak, ya. Yang stres boleh silakan angkat tangan. Enggak ada. Oh, stres Pak. Stres Pak. Oke, sepakat Pak. Saya juga stres. Saya dari tadi mungkin puluhan, 20-an, bahkan lebih itu berkecimpung di koperasi, sehingga bukan saya ngajar, tetapi kita lebih banyak nanti sharing terkait dengan berbagai pengalaman kita dalam mengelola koperasi. Wonten di sini yang sudah jadi pengurus pengawas koperasi pernah. Kalau Oke. anggota berapa? Pernah Bapak Nggih? Iya. Oke. Sudah berapa lama Bapak? Saya dari anggota berarti 37 tahun. 37 Anggota tahun. loh Mas. Terus nanti? Anggota loh. Oh anggota, jadi pengurus dan pengawasnya? Enggak, Pernah juga? belum. Oh belum. Jadi, Bapak pernah jadi pengurus? Pernah jadi pengurus 39 tahun, 3 tapi sudah resign sudah hampir 10 tahun yang lalu. Oh enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Mungkin nanti di refresh gitu. Sebelum pernah. Bisa jadi gitu, sehingga saya harus konfirmasi dulu. Oke, kalau semuanya pengawas nanti frekuensi kita akan sama sebagai pengawas. Oke, mohon izin. Kenalan dulu nih. Iya. Biasanya nggak nggih. Perlu kenalan betul Pak? Perlu. Nggih. Ini nama sudah tercantum di situ. Oh, belum dikontak. Halo. Belum. Belum. Mungkin belum ngopi tuh Mas. Dari ngopi ini ya, sangat luar biasa. Karena di sana ikut memastikan proses itu kan gitu. Ini yang penting ada di sisi. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, masuk nih. Ya. Ini terlalu teori ya, kita lewati saja. Ya. Apa kata yang terlintas pada diri Bapak Ibu sekalian ketika disebut kata koperasi? Ya. Apa saja? Monggo. Gotong royong. Gotong royong. Dari anggota dari kita untuk kita Oke. Gotong royong. Ya. Mestinya gerut tak
tambah ke ini turun saldonya. Kenapa? Ada yang ngambil begini-gini, yang ngambil berapa orang? Hanya 1 orang tapi gede, Pak. Kenapa 1 orang itu gede ngambilnya? Kenapa? Saya harus tahu mengidentifikasi ini berdampak atau tidak kan gitu. Oh enggak, ini sudah Pak perencanaan, dia sudah menyampaikan sejak dulu bahwa nanti tabungan ini tidak digunakan untuk rehab rumah dan sebagainya. Oke, aman ya, clear, aman Pak, clear. Oke. Nanti karena kepercayaan kamu Amrik. Sama begitu. Di kami pun ada auditor internal juga, ada pengelola sendiri yang sudah menjadi yang akreditasi auditor internal dan dia langsung bertanggung jawab kepada saya sebagai ketua pengurus. Dia tidak bertanggung jawab ke manajer, ya, dia ke saya langsung. Ya. Tapi dia tidak bisa kemudian menyampaikan hasil laporannya ke pengelola, ya, manajer macam-macam. Ya pokoknya laporannya langsung ke saya, ketua pengurus. Ya. Ada temuan ini Pak di oke, ya. Lalu saya yang mengkomunikasikan, ya, karena bahasanya begini, auditor internal itu ya Mau tuh yang bahasanya itu kayak Pak Lampir gitu. Kayak Pak Lampir, jadi kayaknya langsung itu mungkin dari konflik kita gitu. Maka lewat saya yang akan menghaluskan bahasa, menentukan kebijakan, manggil tertentu untuk menentukan begini. Bang itu juga ya ada auditor internal. Iya. Tapi saya sudah heran di BRI itu. Iya. Karena yang karena itu sampai siapa itu marketing namanya Mandri Kepala marketing. mencairkan sekian puluh orang dalam atau sama sekian puluh orang itu tidak langsung ketahuan ya sampai berbulan-bulan itu baru ketahuan. Iya, pasti itu melibatkan banyak orang karena di sistemnya. dalam perbankan atau koperasi simpan pinjam, bahkan koperasi apapun, bahkan tidak hanya itu, semua jenis usaha, organisasi jenis usaha harus menerapkan namanya dual custody. Dual custody itu cross check lah intinya, 2 atau lebih pihak yang bertanggung jawab pada satu hal agar tidak terjadi penyelewengan. Ya, tapi nek dual custody ini harus dipisah gitu. Kok jebol berarti ini ada pihak-pihak yang saling bertanggung jawab ini bersekutu, bersekongkol. Ya, bersekongkol. Itu kemungkinan besar begitu karena sudah sampai berbulan-bulan sehingga baru teridentifikasi oleh yang otoritas di atasnya lagi. Yang otoritas di atasnya lagi ada periode tertentu kan gitu. Ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan dan seterusnya. Betulnya mungkin yang mengajar juga itu tahu tapi sengaja kan tidak dilaporkan. Bisa jadi. Iwa, aduh, ini udah dicari pegawainya yang satu nih, mana ini? Belum datang ya, sayang. Semoga 5 menit Mas ya, kurang kita selesai. Kegiatan tujuan Sudah sempat dirasan-rasani lah. Biasanya kalau pelatihan itu paling tidak itu dapat starter kit termasuk kertas-kertas saja kemarin agak seperti kurang. Dan sertifikat, Mas. Persiapkan nih. Nah ini mohon nanti di dalam pelatihan seperti itu termasuk tadi rundown acara dan sebagainya. Sehingga kemarin ketika saya mendapatkan mandat untuk datang itu pertanyaan saya kan di undangan itu ditulis Senin sampai Senin Selasa tanggal mengikuti. Nah itu pertanyaan saya kepada lurah itu kan kurang inget toh. Karena mohon maaf
Makanya tadi ketika pertama kali ditanya yang stres siapa, saya Pak. Karena kemarin itu setelah dari sini saya ke pinggir pulang tadi malam sampai jam 12. Itu saja mohon maaf karena jalannya ditutup, harus melalui alternatif yang saya tidak tahu sehingga sampai nyasar. Ditambah lagi ketika pulang ke rumah, mohon maaf, ini dinamika. Istri saya laporan bahwa dompetku hilang Pak, bunget lagi. Ternyata alhamdulillah tadi pagi itu ketemu, sudah ditemukan teman sehingga aman. Tapi stresnya kan tetap kan. Nah ini termasuk tadi menguatkan saja biar nanti dalam melaksanakan kegiatan ini biasa lebih tertata kembali. Kemudian yang kedua, saya berharap nanti seperti yang dari kemarin disampaikan bahwa nanti materinya bisa kami dapatkan secara utuh ya. Monggo karena kita sudah selesai, artinya tidak ada kopian dan sebagainya, mungkin nanti soft copy yang kita bisa akses sehingga menurut saya tadi yang disampaikan kemarin kita bisa mereview kembali untuk bisa kita lebih mempertajam dalam pemahaman. Dan terakhir seperti yang sebelumnya, saya mohon nanti ada tindak lanjut dalam bentuk penajaman pelatihan ini kepada pengawas pun juga kami berharap nanti secara spesifik itu ada materi tematik yang harus dikuasai oleh pengawas yang pokok sehingga nanti di dalam pemahaman misalnya khusus pelatihan sehari saja misalnya hanya membahas khusus katakanlah neraca atau apa yang dianggap penting sehingga nanti kita bisa fokus betul-betul memahami secara detail. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi kami atas nama KDMP di Karangtengah matur nuwun atas dilibatkannya kami untuk bisa mengikuti kegiatan ini dan kami berharap dan menunggu untuk action berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, matur nuwun Pak Eko. Matur nuwun, dan tadi kami sudah mencoba membuat WA group Bapak. Tapi karena sistem di handphone Mas Ferry tadi terus tidak bisa digunakan Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan coba menggunakan HP yang lain begitu. Yang terhormat narasumber pada hari ini, sahabat kita, mitra kita, dan tokoh koperasi di Bantul. Mas Tendi, aplaus untuk beliau. Ini salah satu senior gerakan koperasi di Bantul, masuk di beberapa lembaga, sehingga kami mentulung walaupun waktunya beberapa hari yang lalu baru kita kabari, alhamdulillah bisa hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas koperasi di wilayah 1 Kabupaten Bantul. Wilayah 1 itu berarti ada di Bantul Timur. Dan Satgas Percepatan Kopdes Merah Putih Kabupaten Bantul untuk memudahkan pengembangan penumbuhan sekaligus produktivitas Kopdes Merah Putih di Bantul kita bagi menjadi 5 area. Bantul Timur, Bantul Barat, Bantul Utara, Bantul Selatan, dan Bantul Tengah. Alhamdulillah Bapak Ibu mengawali kegiatan pelatihan Kres 1. Ya, kalau ada tagar, insya Allah nanti ada Kres 2, Kres 3 dan selanjutnya. Ini ayam sih. Dan teman-teman dari bidang koperasi yang sudah menyiapkan sekaligus melaksanakan kegiatan optika bagi pengawas Kopdes Merah Putih, puji syukur kepada Allah, saya meyakini Bapak Ibu di tengah kesibukan lain, tetapi karena komitmen dan tanggung jawab, alhamdulillah berkenan bersama-sama. Kemarin saya mengistilahkan bukan kita sebenarnya Pak Hendy, iya, semacam bimbel. Iya, kita buat kelasnya kecil supaya terjadi komunikasi arah seperti yang kami duga dan kami amati. Alhamdulillah pelaksanaan dari kemarin sampai sore hari ini
bisa bersama-sama kita wujudkan dengan berbagai keterbatasan. Masukan Bapak Ibu tadi insya Allah akan kami tindak lanjuti mulai besok pagi, karena besok pagi sudah ada kegiatan yang sama untuk area yang kedua selama 2 hari bulan. Untuk itu Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada jenengan semuanya yang sudah menyambut baik menjadi mitranya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 2020. Berisikan apa? Berisikan pelaksanaan program prioritas nasional, yakni pembentukan Kopdes Merah. Seperti kemarin pagi kami sampaikan bahwa PSN ini tidak sekedar menjadi program prioritas, bahkan super prioritas yang mendapatkan perhatian dari 18 kementerian. Dan alhamdulillah dengan komitmen kerjasama, kerja kolaboratif, sekaligus niat yang ikhlas dan sabar seperti yang disampaikan tadi, Kopdes Merah Putih di Bapak Ibu bisa terwujud. Yang luar biasa lagi, kami dapatkan laporan dari teman-teman yang kemudian kami laporkan di tingkat pusat. Kabupaten Bantul semenjak pekan lalu 75 Kopdes, artinya 100% sudah operasional semuanya. Aplaus untuk Bapak. Ya. Yang kedua, terima kasih Pak Tendi. Mohon disampaikan dengan Ustadz Haris juga, karena besok pasti ketemu lagi. Saya tidak pengen yang lainnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham betul dengan beliau berdua. Dan kami mentakdirkan kelas ini hanya sekedar sebagai pemicu saja, pembuka pintu gerbang. Selanjutnya, insya Allah dengan berbagai keterbatasan maupun kewenangan kami akan berikhtiar bersama untuk selalu mendampingi Bapak Ibu dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun demikian yang terpenting justru kemandirian Koperasi Desa Merah Putih Bapak Ibu. Milo Pak Tendi dan Ustadz Haris, editor, jenengan harus mampu membangkitkan semangat tidak hanya sesama pengawas, tapi juga pengurus, syukur-syukur, iya anggota. Karena hidup subur tidaknya koperasi ditentukan oleh anggota. Iya. Semakin terjadi transaksi berulang, ya, ini maka koperasi akan tumbuh. Tapi kalau transaksinya hanya setahun sekali, contoh yang mempunyai usaha simpan pinjam, ya, pinjam sekali, ngangsurnya 5 tahun, yang ngapunten, pasti koperasinya nggak sehat. Setahunnya macet. Gitu, macet. Itu yang simpan pinjam. Apalagi Koperasi Desa Merah Putih ini difokuskan pada usaha yang bergerak di sektor real. Kalau anggota hanya sebulan sekali belonjo misalkan, ini sewu, yang diperlukan hanya itu. Maka peran jenengan sebagai motivator, fasilitator, bahkan pencipta regulasi, karena ART akan nyusun persu tentang operasional Kopdes. Kalau tanggal 21 Juli yang lalu kan baru launching pembentukan. Besok tanggal 28 ini Oktober launching operasi. Yang kedua, syarat agar Kopdes itu bisa mengikuti di dalam launching nasional, ini ditindaklanjuti disampaikan ke pengurus. Yang pertama, nyuntulung Kopdes Merah Putih Bapak Ibu wajib segera memiliki akun aplikasi Kopdes Merah Putih. Tapi insya Allah saya meyakini sudah. Ya, karena sudah masuk ke microsite. Kalau kemarin dengan dioyak-oyak melalui grup microsite, istilah itu diminta untuk dilupakan Pak. Diganti dengan aplikasi Kopdes Merah Putih. Mengapa?
Ternyata melalui akun itu, jenengan ketika masukkan data-data melalui aplikasi Kopdes Merah Putih, otomatis aplikasi akan membuatkan rencana bisnis sederhana Kopdes Bapak Ibu. Itu jenengan nggak usah buat. Sudah dibuatkan otomatis, tinggal di print. Kalau mau kalau mau disempurnakan, sempurnakan, memudahkan. Yang kedua, insya Allah melalui aplikasi tersebut, Bapak Ibu nanti bisa bermitra dengan para pihak yang sudah disiapkan pemerintah. Contohnya, pusat sudah menyediakan dan mendesain agar BUMN nanti langsung terjun ke Kopdes Merah Putih. Misalkan pengen rebutan pupuk yang terjadi dalam diskusi, ternyata ada relaksasi. Aturan yang lama ini sudah mulai dihapus khusus Kopdes Merah Putih, nanti ada aturan baru. Tidak perlu bersurat Bapak Ibu, cukup pesan melalui aplikasi Kopdes Merah Putih. Jangan pengen pinjam ke Himbara, tidak perlu pakai surat lagi, cukup menggunakan aplikasi tersebut. Dan insya Allah Bantul, karena semenjak pekan lalu sudah masuk ke microsite, saya meyakini akun itu sudah punya, akun ngantos ke Supentur Ical. Ya, karena ada passwordnya. Ya tolong, ini pengawas harus mengingatkan dan memahami. Nek perlu dicatat. Kalau zaman almarhum Bapak Ibu saya ditulis ditempelin yang pintu lemari kalau dulu supaya nggak hilang. Iya, gitu. Yang kedua, persyaratan untuk operasional yang ngapunten tidak sesulit 108 mock up Kopdes Merah Putih.